warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Hatimah, NIM 2014-331, kelas A Asuransi Syariah, semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi pengantar ilmu ekonomi mikro bab 1 tentang prinsip dasar ilmu ekonomi. Pengorbanan salah satu keputusan yang harus diambil dalam kegiatan ekonomi ataupun rumah tangga adalah apa yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, maka perlu mengorbankan sesuatu yang lain yang mungkin nilainya sama. Dalam mengambil keputusan, kita selalu dihadapkan pada pengorbanan dengan merelakan hal yang lain dikorbankan. Ketika kita ingin membeli mobil karena sumber daya keuangan yang terbatas, maka kita harus merelakan untuk tidak membeli rumah. Menghilangkan salah satu pilihan karena keterbatasan disebut dengan pengorbanan. Banyak dari kepala rumah tangga melakukan hal yang sama. Mereka harus merelakan waktu berkumpul dengan anggota keluarga. Dikorbankan karena memilih untuk bekerja. Ibu rumah tangga mengorbankan 1 jam waktu menonton TV untuk memasak di dapur. Dalam konteks yang lebih luas, misalnya negara, alokasi sumber daya yang terbatas diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan. Anggaran negara yang terbatas perlu dialokasikan untuk menyediakan kebutuhan bahan pokok rakyat dan juga kebutuhan keamanan negara. Semakin banyak anggaran yang dihabiskan untuk keamanan, maka semakin sedikit anggaran untuk kebutuhan pokok rakyat. Prinsip adanya pengorbanan dalam setiap pengambilan keputusan mengharuskan setiap orang harus memilih pilihan dari pilihan yang tersedia dan dimengerti dengan baik. Biaya yang ditimbulkan dan manfaat yang diterima juga merupakan konsekuensi dari adanya pengorbanan. Untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar, perlu biaya untuk mencapainya. Biaya kesempatan dari sesuatu yang diinginkan adalah besarnya pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Setiap orang yang ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, maka perlu pengorbanan biaya untuk pendidikan dan waktu. Memutuskan untuk kuliah, maka sebenarnya mengorbankan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan pada saat yang bersamaan. Jika memutuskan tidak kuliah, maka alokasi waktu dapat dilakukan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Yang kedua, rasionalitas berpikir. Dalam setiap keputusan yang diambil selalu harus memperhitungkan manfaat dan biaya yang akan dikorbankan. Antara manfaat dan biaya bukanlah hitam atau putih, sesuatu yang sangat berbeda, tetapi berada pada wilayah yang kadang berbeda sedikit saja. Ahli ekonomi menyebutnya marginal change, yaitu perubahan atau penyesuaian pada batas-batas marginal dari rencana keputusan sebelumnya. Karena prinsip marginal change ini, maka setiap keputusan perlu mempertimbangkan antara keuntungan marginal dengan biaya marginal. Seberapa besar tambahan biaya akan menambah keuntungan. Prinsip marginal change akan mendorong setiap orang mengubah keputusan jika ada perubahan keuntungan dari keputusan awal. Manusia tanggap terhadap aktivitas, sensitivitas. Pengambilan kebijakan perlu mempertimbangkan sensitivitas ini dalam setiap keputusan publik. Banyak keputusan publik dapat berubah karena perubahan biaya dan manfaat. Jika pemerintah mengenakan pajak bahan bakar, maka akan mendorong konsumen menggunakan kendaraan dengan bahan bakar yang lebih efisien. Bahkan mungkin mereka akan menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Yang ketiga, efisiensi dan saling menguntungkan. Prinsip dasar dalam perdagangan adalah persaingan.
Setiap orang akan bersaing dengan yang lain untuk mendapatkan yang terbaik. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam perdagangan haruslah efisien. Dalam perdagangan pihak, yang diuntungkan adalah yang paling efisien karena dapat menjual produksinya lebih murah dari pesaingnya. Persaingan dalam perdagangan adalah persaingan yang saling menguntungkan. Sekilas kita melihat antara Indonesia dan Malaysia. Dengan Malaysia, keduanya bersaing dalam perdagangan, tetapi sebenarnya keduanya saling diuntungkan dalam perdagangan tersebut. Tidak ada istilah kalah dan menang dalam perdagangan. Perdagangan antar negara terjadi karena adanya spesialisasi atau efisiensi dari masing-masing negara. Meskipun masing-masing negara menghasilkan barang yang sama, perdagangan masih dapat terjadi karena efisiensi dalam menghasilkan barang berbeda. Perekonomian pasar. Manquin menyebutkan perekonomian pasar merupakan jenis perekonomian yang mengalokasikan sumber daya ekonominya melalui keputusan-keputusan desentralisasi dari berbagai perusahaan dan jasa seiring interaksi mereka di pasar barang dan jasa. Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa perekonomian pasar merupakan bentuk perekonomian yang efisien menurut para ahli ekonomi. Dalam ekonomi pasar, semua sumber daya akan dialokasikan dengan baik dan output akan terdistribusi secara efisien. Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation menyebutkan bahwa perekonomian pasar akan diatur oleh mekanisme pasar yang oleh Adam Smith menyebutkan invisible hand, tangan yang tak tampak. Harga-harga adalah alat yang digunakan oleh mekanisme pasar untuk mengatur kegiatan ekonomi. Harga mencerminkan suatu nilai barang bagi masyarakat, sekaligus biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat barang tersebut. Karena rumah tangga akan memperhitungkan harga sebagai salah satu faktor dalam mengambil keputusan yang rasional. Hasilnya, harga akan menuntun rumah tangga untuk yang dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kekuatan mekanisme harus bebas dari campur tangan pemerintah dalam mengatur perekonomian. Jika pemerintah melakukan intervensi dalam penetapan harga di pasar, maka kekuatan mekanisme pasar akan gugur. Mekanisme pasar sekilas memang tampak sempurna dalam mengorganisasi pelaku ekonomi dalam pasar. Namun, ekonomi pasar juga memiliki sisi kelemahan. Ahli ekonomi menyebutkan dengan kegagalan pasar, yaitu pasar gagal dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan merata. Dalam ekonomi pasar, mekanisme pasar gagal menyediakan barang-barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mekanisme pasar tidak akan menyediakan jalan raya yang bebas digunakan oleh masyarakat, taman untuk bermain, dan barang publik lainnya. Mekanisme pasar akan menghasilkan eksternalitas, yaitu dampak dari tindakan seorang terhadap kesejahteraan masyarakat lain. Contoh dari eksternalitas adalah pencemaran air akibat limbah industri, pencemaran udara. Jadi, kesimpulan dari bab pertama ini, dalam perekonomian, pelaku ekonomi selalu menghadap pengorbanan antara pilihan dan tujuan. Karena sumber daya yang terbatas, maka setiap individu dan rumah tangga mengharuskan untuk membuat pilihan dari banyak pilihan yang tersedia. Tidak mungkin semua pilihan dapat dicapai dalam waktu bersamaan dengan sumber daya yang terbatas. Dalam setiap keputusan yang diambil, pelaku ekonomi akan selalu bersikap rasional. Pelaku ekonomi akan selalu mempertimbangkan manfaat dan biaya dalam setiap keputusannya. Setiap tambahan manfaat yang diterima selalu diikuti oleh tambahan biaya.
Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa perekonomian pasar atau mekanisme pasar akan menciptakan perekonomian yang efisien. Mekanisme pasar akan menentukan bagaimana para pelaku ekonomi harus berinteraksi dengan bantuan harga. Namun demikian, pasar gagal menyediakan semua kebutuhan masyarakat. Pasar tidak mampu menyediakan barang-barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pasar juga tidak mampu menjamin hak-hak individu, sehingga dalam perekonomian selalu diperlukan hadirnya pemerintah. Kehadiran pemerintah adalah untuk menjamin hak-hak individu. Mekanisme pasar tanpa kehadiran pemerintah juga sering menimbulkan eksternalitas ekonomi. Eksternalitas dapat mengurangi kesejahteraan yang diterima oleh masyarakat karena ulah pelaku ekonomi. Pencemaran udara dan pencemaran air serta tanah merupakan bentuk eksternalitas ekonomi yang merugikan orang lain. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.